Jadi kalau ada cowok tiba-tiba salto di depanmu, besar kemungkinan itu kode cinta ala India. Kelakuan orang India yang di luar nalar, tapi masuk akal kalau dipikirin dalam-dalam. Pernah nggak sih lu lihat video orang India yang bikin lu mikir, ini orang hidup di dunia yang sama kita nggak sih? Kayak orang nyentuh kabel listrik tegangan tinggi buat ngetes arus. Atau mandi di tengah jalan karena mumpung ada air truk lewat. Atau kelakuan di luar nalar lainnya. Gua kadang mikir, India tuh kayak dunia paralel, di mana logika itu cuma saran, bukan kewajiban. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ngejudge. Karena ternyata, di balik kelakuan absurd itu, ada alasan psikologis dan sosial yang masuk akal banget. Cuma, cara ekspresinya aja yang kadang bikin otak kita error. Kayak orang India ngetes listrik pakai tangan. Kita ngelihatnya kayak, bro, lu bisa mati loh. Dan anehnya, dia beneran gak apa-apa. Sementara kita, nyentuh charger kebalik aja udah panik. Nah, kali ini kita bakal bahas kenapa orang India bisa ngelakuin hal-hal di luar nalar. Tapi kalau kita bedah secara psikologis dan budaya, kadang justru lebih masuk akal daripada yang kita kira. Balik lagi bareng gue Sengkala Tenang di Ngomong Hidup. Karena hidup kadang perlu diomongin. Absurdnya India, antara gila dan jenius. Coba deh, lo pernah lihat video orang India naik motor bawa 4 orang? Kedengeran kayak parodi kan? Tapi ternyata, menurut World Economic Forum, India tuh punya angka kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Jadi kreativitas dan improvisasi itu kayak survival skill. Psikolog nyebut ini sebagai frugal innovation. Kemampuan buat nyiptain solusi kreatif dari keterbatasan. Makanya ada istilah khas di India juga. Artinya kira-kira akal-akalan biar bisa jalan, walaupun caranya absurd. Dan kalau dipikir-pikir, di negara plus 26 juga mirip. Kayak ngakalin hukum biar kepentingannya lancar. Kalau ini nggak bener ya, jangan ditiru. Jadi, kelakuan absurd itu bukan karena mereka nggak waras, tapi karena mereka terlatih buat nyari solusi dalam keterbatasan yang ekstrim. Buat mereka, logika barat yang harus begini-begitu itu terlalu mahal. Mereka lebih pilih yang penting hidup lanjut. Psikologi dibalik keanehan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian seru. Kenapa sih orang India bisa kayak gitu? Apa mereka emang lahir dengan gen nekat? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Menurut psikolog sosial, India itu negara yang sangat kolektivistik. Artinya, mereka hidup dalam komunitas yang padat, saling bantu, dan seringkali keputusan diambil bareng-bareng, bukan individu. Makanya, hal-hal yang menurut kita nggak aman atau nggak masuk akal, buat mereka itu cuma aktivitas sosial biasa. Contohnya, naik di atap kereta, kita ngelihatnya kayak adegan kematian. Tapi buat mereka, itu momentum kebersamaan. Mereka ngobrol, nyanyi, makan bareng di atas kereta, kadang bahkan saling bantu biar nggak jatuh. It's crazy, tapi juga indah dalam cara yang aneh. Dari sisi psikologis, itu nunjukin high tolerance for risk. Mereka terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Ekonomi, sosial, bahkan infrastruktur. Jadi, ya, otak mereka udah terbentuk buat nganggep bahaya sebagai bagian dari hidup. Bukan hal yang harus dihindari. Kayak, kalau orang Indonesia ketemu ular, pasti panik. Kalau orang India, mereka malah mainin ular. Dijadiin atraksi, terus dikasih musik biar ularnya joget. Lo pikir itu cuma hiburan? Enggak dong. Itu profesi resmi, namanya snake charmer. Dan di beberapa daerah, mereka bahkan dianggap orang suci. Beda budaya, beda agama, beda nilai. Nyentuh listrik pakai tangan, dan alasan psikologis di baliknya. Oke, sekarang kita bahas kelakuan paling absurd yang sering banget viral. Orang India ngetes listrik pakai tangan. Bro, buat kita itu udah kayak main Russian roulette. Tapi buat mereka, itu cuma tes kecil. Nah, secara psikologis, fenomena ini dijelasin pakai konsep desensitisasi terhadap bahaya. Artinya, ketika orang sering banget terpapar resiko, otaknya pelan-pelan berhenti nganggep hal itu bahaya. Contohnya kayak pekerja konstruksi yang tiap hari naik bangunan tinggi tanpa alat pengaman. Awal-awal deg-degan, tapi lama-lama otak bilang, ini mah biasa. Di India, karena banyak pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang penuh resiko,
Mereka secara nggak sadar udah terlatih buat nggak takut hal-hal yang bagi kita ekstrim. Jadi pas ada orang India pegang kabel nyala dan masih senyum, itu bukan karena mereka punya kekuatan super, tapi karena sistem saraf dan persepsi bahayanya udah beda level sama kita. Dan kadang juga karena listriknya emang nyalanya setengah hati. Spiritualitas dan logika semesta. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak mistis. Karena di India, spiritualitas itu bukan cuma agama, tapi cara hidup. Banyak banget kelakuan yang buat kita aneh, tapi buat mereka itu spiritual. Contoh, ada orang yang muter 108 kali tiap pagi buat nyerap energi semesta. Ada juga yang tidur di atas paku atau berdiri satu kaki selama bertahun-tahun demi pencerahan. Kedengeran gila kan? Tapi psikologi punya penjelasannya. Ritual repetitive behavior bisa bikin otak ngerasa tenang karena menciptakan ilusi kontrol dalam dunia yang kacau. Nah, di India, negara dengan populasi miliaran, hiruk-pikuk, dan kesenjangan yang ekstrim, hal kayak gitu jadi mekanisme coping atau coping mechanism. Cara mereka bertahan dari stres hidup, ketenangan batin. Kalau kata Master Shifu, inner peace. Sementara di Indonesia, versi kita mungkin diam di musola sambil nunggu buka puasa atau ngeliatin laut sambil mikir utang. Versi spiritualitasnya beda, tapi fungsinya sama. Oke. Logika juga dan psikologi kreativitas. Balik lagi ke hal paling menarik dari India, juga. Konsep ini secara kasar berarti akal-akalan biar bisa jalan. Secara psikologis, ini ada hubungannya sama divergent thinking. Cara berpikir yang nyari solusi dari berbagai arah, bukan cuma satu. India itu penuh keterbatasan, dan keterbatasan justru bikin otak kreatif. Makanya banyak inovasi gila lahir dari sana. Mulai dari teknologi hemat energi, mesin cuci tenaga sepeda, sampai alat kesehatan murah yang bisa nyelamatin nyawa di desa terpencil. Keren kan? Tapi di sisi lain, juga bisa bahaya. Karena bikin orang jadi kebiasaan, asal bisa jalan, udah cukup. Mirip banget sama Indonesia, ya kan? Kita juga punya versi lokalnya, yang penting berfungsi. Listrik nyetrum dikit, nggak apa-apa. Kabel nempel isolasi, nggak usah diganti, masih nyala kok. Lalu lintas macet, wajar, kan semua orang butuh jalan. Udah kayak filosofi hidup nasional. Jadi, lucunya, hal-hal absurd di India itu sering banget dianggap unik dan inovatif di luar negeri. Tapi buat orang India sendiri, itu cuma bentuk adaptasi terhadap kekacauan. Sama kayak kita. Orang luar mungkin heran lihat orang Indonesia bisa senyum, walaupun lagi macet, hujan, dan gajinya pas-pasan. Tapi buat kita, ya itu hidup. Lu kalau nggak ketawa, bisa stres beneran. Tapi kenyataannya can bajing. Semene iki can asu kabeh, lon. Jadi mungkin absurditas itu cuma cerminan manusia yang terus berusaha bertahan dengan cara yang mereka bisa. Dan kadang, yang buat orang luar kelihatan gila justru adalah bentuk kecerdasan paling jujur. Akal manusia saat logika udah nggak cukup. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau lu suka video ini jangan lupa like, komen di bawah hal-hal absurd apa di India yang lu tahu dan menurut lu paling menarik. Jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu video ini, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi bareng gua Sangkala Tenang di Ngomong Hidup berikutnya. Bye bye, Tata, goodbye, Gaya.